Halo, kali ini masih mempelajari tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Alat ukurnya beda. Kita menggunakan ampermeter. Secara spesifik kita akan mengukur tegangan baterai ini. Kita tahu ini 1,5 volt ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita ukur dengan ini? Saya menggunakan setting 2,5. Jadi selektornya 2,5 sehingga saya punya pilihan menggunakan 250 di sini ya. Oke. Sehingga yang terbaca nanti dibagi dengan angka 100. Baik. Dari skalanya di sini nilai skala terkecilnya adalah 10. Jadi tiap ruas itu nilainya 10. Oke. Sekarang saya akan ukur tegangan baterai ini. Yes, kita lihat. Yap, 150 ya. Saya lepas, saya pasang lagi ya, 150. Oke. Yap, jika saya hanya mengukur satu kali, maka kita akan punya penyajian 150 plus minus setengah nilai skala terkecil. Setengah nilai skala terkecilnya adalah 5, karena skala terkecilnya adalah 10. Maka kita sajikan seperti ini. Jadi kita punya 150 plus minus 5 per 100 volt. Artinya kita punya 1,5 plus minus 0,5 volt ya, plus minusnya 5 per 100 0,05 volt. Jadi mondar mandir ini seperti itu. Artinya dalam hal ini kita punya 155 dan 145. Jadi batas bawahnya 145 karena dikurangi 5, dan 155 batas atasnya karena ditambah dengan 5. Jadi di rentang 145 hingga 155 per 100 volt ini adalah nilai yang cocok untuk dijadikan data pengukuran atau valid untuk data pengukuran. Jika pengukuran itu dilakukan lagi dan ternyata nilainya segitu, maka oh ya ini masih cocok. Nah, tujuannya dari ketidakpastian seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ukur berulang-ulang? Jadi kita akan ukur seperti ini. Ukur lagi. Ups. Yap. Ukur lagi. Lepas lagi, ini agak turun kan. Terus oke. Ukur lagi, tunggu agak lama, siapa tahu dia naik atau tetap. Oke, ini tetap 150. Oke, dan seterusnya. Jika kita lakukan berulang dan ternyata hasilnya adalah seperti ini 12 kali, ada nilai yang agak beda dengan 150 ya, karena ini bukan rata-rata, nilai terbanyaknya adalah 150. Ada 149 di sana. Oke. Sehingga kita perlu mencari simpangan bakunya, karena itu yang akan kita cari ya. Oke. Sebelum mencari simpangan baku, maka kita perlu cari nilai rata-rata dulu. Rata-ratanya gampang nyarinya ya. Di Excel langsung pilih average, itu juga bisa. Jumlah semua data dibagi dengan nilai semua data dijumlahkan dibagi dengan jumlah data tersebut, dalam artian ini dibagi nilai yang sebelumnya ini 150 tambah 150 seterusnya dibagi dengan 12, maka akan ada nilai rata-ratanya. Itu nilai rata-ratanya kemudian dibuat untuk mengurangi nilai tiap data, kemudian dikuadratkan. Setelah ketemu hasilnya dijumlahkan bagi dengan n yang dikalikan dengan n-1. Dalam artian di sini kalau kita terapkan maka kita punya 12 data, sehingga kita punya membagi 12 yang dikalikan dengan 11. Oke. Jadi jika kita masukkan Excel, maka kita akan punya seperti ini datanya. Rata-ratanya ada 149,8 karena ada dua data 149 ini ya. Kemudian nilai X min X rata-ratanya, nilai data dikurangi rata-ratanya adalah sekian. Kemudian nilai
hasil pengurangan dengan rata-rata itu dikuadratkan jadi seperti ini, jumlahkan, jadi sebetulnya dijumlahkan bagi dengan 12 kali 11, maka kita akan ketemu simpangan bakunya adalah 0,112. Dari situ kita akan punya nilai untuk disajikan di laporan pengukuran ini. Pengukuran baterai ini adalah 149,83 plus minus 0,112 per 100 volt. Oke. Baik. Jadi seperti itu cara penyajian data ya di sini dan cara pengukurannya. Baik, Pak, kok ini tidak 1,5? Kan seharusnya 1,5. Iya, di spesifikasi baterai itu 1,5, tapi ada kemungkinan kenapa kok tadi ada nilai yang turun. Salah satunya adalah tidak bisa baca. Kemudian baterainya tidak stabil. Nah, memang kita harus stabil. Nah, di situ perhatikan bahwa ini memang tidak benar-benar 150 ya. Ini malah lebih yang di sini ya. Lebih dari 150. Seakan-akan, tapi itu tergantung cara lihatnya. Lihat ketika saya taruh di sini, itu malah kurang dari 150. Kalau dilihat dari sini, nah lebih dari 150. Kalau dari sini, dia 148. Oke, itu yang disebut sebagai paralak saat melihat alat ukur ya. Paralak saat melihat hasil pengukuran. Jadi, apakah berarti 149-nya itu bisa dibuang? Oh, jangan. Kalau itu secara sah didapatkan, maka tidak perlu dibuang. Karena ada kemungkinan memang baterainya mungkin sudah shock. Jadi ada kemungkinan juga ketika kita ukur itu baterainya sudah habis atau alat ukurnya punya defek atau baterainya, atau mungkin coloknya juga kurang nempel. Ada satu contoh ya di sini, itu kalau kita ngukurnya di tempat lain selain colok, selain di kutubnya, selain di sini ya, itu hasilnya juga bisa lain. Kemudian di sini juga saya selotip, ada kemungkinan ini lain. Tetapi sesuai spek kan itu 1,5 ya, spek kan istilahnya perlu dibuktikan juga. Nah, jika kita pengen simple ya sudah, ini 1,5 volt. Apakah itu tidak bahaya kalau kenyataannya kurang dari 150 1,5? Apakah tidak bahaya kalau kita gunakan di alat? Nah, semua peralatan punya rentang toleransi. Jadi jika yang diminta 1,5 volt itu dikasih 1,6 atau 1,51 atau 1,49 itu masih bisa. Jadi di sini masih aman. Contoh yang di digital nanti Anda akan belajar, kita akan belajar juga. Nilai 0 dan 1 di digital itu hanya ada dua angka ya, 0 dan 1. Nilai 1 itu rentangnya adalah dari 2,5 sampai 5 volt. Di bawah itu nilainya 0. Nah, jadi dan yang digunakan di sini yang arus sumbernya itu 5 volt, 0 voltnya itu ya ground. Jadi bagaimana jika arus sumbernya ternyata turun selama jatuhnya itu masih di atas 2,5 volt, peralatan masih bisa berjalan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya masih aman-aman saja ketika kita punya ini. Justru kalau kita menyajikan data ini 1,5 volt, plus minusnya berapa? 0 volt. Itu justru tidak meyakinkan. Karena setiap pengukuran pasti ada gesernya sedikit. Pak, apakah kemungkinan alat ukurnya tidak akurat? Itu bisa jadi. Jadi alat pengukuran semakin kesini semakin canggih. Sekarang ada yang digital juga kan. Justru kalau menggunakan yang digital kita akan tahu bahwa 1,5 voltnya ini justru akan sangat lain sekali karena dia akan berubah terus. Jadi mungkin 1,5, mungkin 1,51, 1,5, 1,49 dan seterusnya, naik turun terus nilainya setiap saat. Jadi ketika begitu kita ukur itu penunjuknya akan gerak-gerak terus yang di digit belakang gitu. Oke. Baik, seperti itu. Demikian sharing untuk kali ini.